Selamat siang. Selamat siang. Nah, kita coba untuk sedikit serius. Karena saya lagi mendengarkan musik dari anak saya, seorang penyintas autisme, Afzal Zabatamista, kelahiran 21 Juni 2003. Sekarang lagi liburan, sebuah apartemen bersama adiknya pada Adam Satya Fadil, dan juga pada Adam Satya Fadil ini kelahiran 3 April 2008. Mereka berdua sedang menemani mamanya, Faridah Tul Khotimah, kelahiran 10 Februari 1972. Dan lulusan dari mamanya itu si saya, SD-nya di SD Gajah Mada, S1 Gajah Mada, SMP 22 Jakarta, Beos, seberang stasiun Beos. Seberang stasiun Beos ya, yang sempat mau digusur ya. Gedungnya itu SMP 22 itu dibangun pada tahun 1919. Itu sudah masuk tua. Oke, sebentar kita ini dulu lah. Ini. Dan kemudian setelah SD 1 Gajah Mada, SMP 22 Jakarta di Beos, seberang stasiun kereta api Jakarta Kota. Melanjutkan ke SMA 2 Jakarta, di seberangnya ITC Glodok ya. Itu mostly Tionghoa, jadi mayoritas di sana Tionghoa, dan saya mungkin 5% ya, 5% dari siswa SMA 2 Jakarta yang Tionghoa. Kabarnya juga Pak Bos Hendro Priyono juga lulusan SMA 2 Jakarta, saya belum tahu, nanti dikonfirmasi. Dan selanjutnya melanjutkan ke ilmu kimia, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Karena saya jago ilmu kimia, nggak sejago Muhammad Sarfi, yang paling jago di SMA 2 Pariaman itu adalah Sarfi sama saya kimia. Tapi untuk fisika dan segala macam oke lah, kita bertanding-tanding lah kalau di matematika. Justru kalau untuk nilai ya, justru nilai bahasa Indonesia saya agak berantakan sebetulnya. Berantakan karena selalu menjawab dengan versi sendiri. Bisa terbiasa menjawab soal esai dengan bahasa saya sendiri, sehingga unsur AID-nya itu kurang memikat guru-guru.
Nah, mereka bertiga tentu dengan pamannya, dengan kakak ipar saya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya sedang berlibur dekat rumah kami di Cemanggu. Jadi tetap tetap dengan protokol COVID sama di sini. Masih memantau hasil pekerjaan dan memantau apa yang terjadi di dinding di pasar. Sekarang kita bicara agak serius. Kenapa tampilannya kayak gini juga serius? Kenapa sih kalau bikin video itu IJP harus kayak orang kumel? Ya memang saya bikin video di mana aja, di jalan kereta, bangun tidur, setelah nggak tidur, stres memikirkan pekerjaan atau coba apa mau marah sama siapa nggak jelas ya. Ya sudah, karena lelaki kelahiran 19 April Aries itu kambing gunung ya. Kalau di kelahiran 19 April 72 itu katanya adalah ibarat gunung api yang berada di bawah muka air. Jadi seluruh tubuh kami ini api yang menyala, tetapi cepat dingin. Oleh dinginnya di sini. Kalau masuk ke otak kami akan dingin. Jadi kalau emosi bisa sampai kemana-mana. Makanya lelaki kelahiran 19 April katanya bisa jadi apa aja. Bisa menjadi panglima perang, bisa menjadi seorang aktor, bisa menjadi seorang Casanova katanya, bisa menjadi apa aja, kecuali satu, tidak bisa menjadi diri sendiri. Gitu, nggak bisa, karena untuk menjadi diri sendiri itu dia akan menjadi bambu yang masih muda, akan enak dimakan, itu disayur. Bambu yang setengah muda itu enak untuk dijadikan sebagai apa ya, sebagai peralatan pramuka bagi anak-anak, atau mau bikin segala sesuatu, mau bikin tikar juga bambu, mau apa, tempat belajar main silat juga lagi bambu yang di dalamnya itu rebung kan, olah bambu tapi sebelumnya rebung itu untuk nusuk ya sekali, jadikan pisau, dibikin seperti pisau tapi sebetulnya tidak melukai karena rebung ya. Dan bambu yang makin ke ujung makin keras, dan bambu yang makin tua itu makin kuat. Tapi makin kuat, makai istilahnya, dan itu bisa untuk digunakan untuk bagi orang yang ahli ketika membuat apapun ya, membuat rakit, membuat perahu, membuat wayang, membuat anyaman bambu, membuat apapun ya dari bambu yang bambu yang tua ini, dia akan bisa membentuk apa saja karena lentur tetap kuat, alot, bahkan bisa terbang karena layang-layang yang bisa terbang, baik itu layang-layang besar yang mendangung di kampung saya ya, atau layang yang tidak terlalu besar, itu pasti dengan bambu yang katakanlah makai, itu bambu yang. Nah, saya dipancing oleh beberapa kawan untuk mendiskusikan soal yang menurut saya memang entah serius entah tidak, tapi bagi saya ini
ada diorama kepartaian ini, dan kepartaian yang masih melihat istana negara itu adalah sumber dari Sabdo Pandito Ratu, masih melihat istana negara itu seperti matahari yang memancarkan cahaya ke seluruh muka bumi, termasuk di galaksi Milky Way ini, galaksi Bima Sakti kata orang, yang masih melihat bahwa istana itu punya segalanya sehingga mampu untuk masuk kemana-mana. Jadi apakah benar atau salah yang terjadi kemarin? Benar terjadi atau tidak benar terjadi? Jawabkan. Silakan Anda simpulkan nanti. Apakah benar terjadi intervensi politik dari istana negara terhadap Partai Demokrat? Mohon maaf nih teman-teman yang ada di dalam tubuh Partai Demokrat, atau mohon maaf juga bagi teman-teman yang ada di istana negara. No problem. Ini nggak ada juga yang dengan Rosa Erlangga, karena lagi ini lambangnya juga bukan lambang resmi. Ini cuma main bikinan dari Putri Iwan Karna ini. Banyak yang dia bikin dan saya bikinin aja. Bendera. Nggak ada nih, ini cuma kamuflase. Seorang Indra Pilianto adalah pemain kamuflase, seorang aktor ya. Sudah mendatar gitu. Itu ya. Saya akan bercerita fakta sejarah, Anda simpulkan. Mungkin juga saya akan memberikan analisa. Serah saya bikin acara. Siapa yang mengundang saya untuk agak serius begini, untuk penampilan kayak gini juga nggak seperti sebelumnya. Ya habis mandi, sholat, jangan lupa sholat dan zakat. Lupa sholat dan zakat. Untuk begini. Hablum minallah, hablum minan nas. Ya zakat yang dulu untuk karena sekarang, tapi sholat dulu penting untuk di atas. Sholatlah dan zakatlah. Muncul begini bukan berarti besok saya muncul kucel lagi ya. Bisa jadi lebih kucel atau bisa jadi lebih parlente. Terserah dong. Apa yang terjadi sebetulnya kemarin? Saya menduga ada semacam skenario yang ingin dimainkan. Dan skenario ini menurut saya jauh lebih dari sekadar kepentingan politik 2024. Agak aneh rasanya sebuah partai politik yang melakukan pergantian kepemimpinan lewat kongres itu bisa dibajak tanpa kongres. Satu. Yang kedua, agak aneh juga rasanya ketika mekanisme kongres belum sama sekali dibicarakan. Ketika kongres luar biasa, misalnya belum ada yang memercikan keluar, tiba-tiba epicentrum meledak dari proklamasi dalam proklamasi tersebut. Apa yang dilakukan? Lalu seorang alumni program doktoral Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI di bidang ilmu administrasi, namanya Muldoko, seorang doktor ya general tapi doktor, itu
masuk ke dalam setting itu. Ini kata dosen saya kan ambil S3-nya juga di administrasi. Dan karena saya nggak mau absen, jarang sekali datang. Dosen-dosen saya, para profesor, dan sebagian teman-teman saya, sebagian juga inatan bilang begini, Mang, beneran, mau duduk aja, mau duduk. Kamu kok nggak mau duduk? Akhirnya kita lanjut. Solo lah di sini, nyari lagi fakultas yang mau menampung saya untuk melanjutkan doktorat. Pak Muldoko orang yang sudah jelas mengerti ilmu administrasi, orang yang memahami katakanlah absensi, kesadaran absen, wajah sanar tapi hatinya romantik. Kenapa saya bilang romantik? Karena kantor staf kepresidenan itu diisi oleh deputi-deputi yang luar biasa, yang tidak mati setelah mereka keluar dari sana. Mereka justru berkembang menjadi manusia baru, lebih progresif. Nanti saya bicara KSP lah. Tapi saya kenal Ahmad Erhani Yustika, Januar, kawan-kawan saya semua yang keluar dari KSP, mereka juga orang yang tidak kehilangan posisi akademik mereka. Orang yang ada di KSP juga sekarang, Boni Gahral, Juriantoro, banyak soal teman-teman. Itu orang-orang yang basic pengetahuan. Boni Gahral dan Mas dulu ya, filsuf beneran itu. Bukan kayak ada di filsuf waktu itu, aku filsuf tapi nggak ngerti apa yang dia ngomong. Karena waktu terbatas, udah berapa menit ya? Udah 12 menit, udah 19 menit, baru pengantar loh. Saya mau bicara, harus kenal besar. Apa? Anda tahu kenapa Presiden Richard Nixon itu mundurkan diri? Karena apa yang disebut dengan Watergate? Skandal Watergate. Sebuah hotel atau bangunan atau kantor yang dibobol oleh agen-agen, katanya komite pemilihan presiden, dikendalikan oleh partai politik, itu memasang penyadap di hotel itu guna mendapatkan pembicaraan dari kalangan internal Partai Demokrat, lalu melakukan investigasi oleh FBI, dan proses investigasi itu dihentikan oleh Presiden Nixon. Terjadilah proses impeachment, memberhentikan Presiden Nixon dari kursinya. Jadi apa yang saya katakan di sini? Nixon akhirnya nggak jadi diimpeach karena dia segera membuka diri. Karena dia tahu bahwa jika proses impeachment terjadi maka dia akan kalah. Karena tradisi di Amerika, kecuali sekarang gitu ya, itu adalah ketika presidennya dari partai Republik, maka Kongres itu akan dikuasai oleh Partai Demokrat. Nah, Senat artinya apa? Ketika terjadi impeachment, Nixon tahu bahwa dia akan kalah. Tidak seperti Trump kemarin, Donald Trump, dia diimpeach tetapi dia menang karena dia menguasai juga kursi. Bill Clinton akhirnya proses impeachment-nya digulirkan pada kontainer apa dokumen sudah disiapkan gitu. Ada satu presiden lagi. Nah, apa yang saya mau katakan? Tuduhan untuk memasuki epicentrum pengambilan keputusan politik yang terjadi dalam sebuah partai,
apalagi itu dilakukan oleh istana negara dan oleh presiden, pun jangankan untuk Indonesia, untuk negara Amerika Serikat pun tabu sekali. Tidak ada namanya presiden atau kepala negara boleh atau diizinkan untuk memata-matai tindakan-tindakan dari partai-partai politik, baik dalam bentuk penyadapan. Kalau ada organisasi intelijen di Republik ini yang melakukan penyadapan terhadap aktivitas partai politik, menyadap misalnya handphone milik orang partai yang punya kedudukan di partai politik, maka itu adalah sebuah intervensi dari petinggi intelijennya, itu harus dipecat. Tidak boleh. Jangankan intelijen, pihak intelijen itu gunanya untuk menghadapi asing. Presiden tidak boleh sama sekali, karena yang baca yang berlangsung di partai politik itu adalah suara-suara publik yang saling bertarung, yang saling beradu. Konflik di partai politik adalah konflik antara publik yang satu melawan publik yang lain. Jadi apa gunanya untuk apa? Sadar. Nah, ketika itu sudah pernah menjadi presiden dalam proses impeachment terhadap Richard Nixon 72, 74 ya, pas asik-asiknya itu peristiwa Malari, pasca Malari ya, itu apakah skenario ini akan dimunculkan untuk peristiwa Muldoko, kepala staf presidenan dengan Muldoko? Saya bertanya, apakah skenario besar ini yang dilakukan? Makanya saya bilang, seandainya muncul satu saja jawaban dari surat yang diajukan kepada Presiden Jokowi, itu dijawab dengan satu huruf saja, ya dan tidak, Presiden Jokowi, maka kalender yang namanya impeachment akan berjalan dengan sendirinya. Karena presiden bisa impeach untuk hal-hal yang dikatakan dalam konstitusi perbuatan tercela. Apa itu tercela? Ya, kalau ini sudah jelas lebih dari tercela, yaitu masuk ke dalam partai lain tanpa lewat mekanisme partai. Maka itu saya tidak tahu siapa intelektual di belakang ini. Apakah ada juga keterlibatan yang asing dalam skenario ini? Dan apakah skenario ini yang berjalan? Saya tanyakan sekarang. Dan tidak dijalankan, yaitu menyeret Muldoko dengan status sebagai kepala staf presidenan, lalu menjadikan itu untuk langkah selanjutnya, menyeret Presiden Joko Widodo tanpa harus memberikan analisa. Saya melihat, maka yang terbayang buat wajah saya adalah apapun ketika proses impeachment terjadi, itu adalah proses hukum, karena proses itu nanti akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi berhak untuk memanggil siapa saja dengan hukum, termasuk rekaman pembicaraan, termasuk screenshot, termasuk apa saja dokumen-dokumen seguna membuktikan apakah sudah terlibat tidak dalam konspirasi. Dan saya tidak menuduh, tapi sumber yang kedua,
Jika bukan itu yang terjadi, jika Pak, terutama Pak SBY, orang yang sangat saya hormati, sangat saya sayang, melakukan ini hanya untuk menunjukkan bahwa presiden punya preferensi politik, presiden itu nggak masalah. Kenapa? Ini gara-gara Rafli Harun menyeret saya di dalam acara. Halaman 505 dari memor saya tulis tahun 2010, mengalir miti ombang, memor kritis tidak kalah. Yang kalah bukan saya ini, cuma saya anggap aja kekalahan saya lah. Orang menafsirkan saya yang kalah. Saya kalah bagaimana? Capaian saya biasa untuk termasuk di suara saya pribadi di Sumber 2. Kalau seandainya Golkar tetap 2 kursi, ya tetap saya 2 kursi yang kedua, saya mengejar kursi yang kedua misalnya. Kemudian Pilpres, kalau bagaimana saya membuktikan di sini bahwa saya dengan masuk menjadi JK Wiranto itu justru elektabilitas JK Wiranto naik, justru yang lain turun. Berdasarkan apa? Saya tulis di sini, berdasarkan data saya tulis di sini bahwa berdasarkan apa? Ketika awal-awal kampanye berapa itu, dan akhir kampanye dan ketika diumumkan hasilnya, ya JK Wiranto justru naik. SBY Budiono turun, Mega itu Pak Mega yang siapa ya? Prabowo ya, justru turun. Berdasarkan hasil, ya. Nah ini, di sini saya tulis ini, nggak ada. SBY turun, JK Win dan Mega Pro naik. Saya tulis di sini. Karena modalnya jika berapa, modalnya berdasarkan survei ya, dan akhirnya berapa? Ada sini saya tulis. Dan yang ketiga adalah kekalahan Yudi Krisnandi. Yang jelas, bagaimana mau kalah? Saya menjadi manajer kampanye Yudi Krisnandi untuk memastikan bahwa Yudi Krisnandi tetap maju menjadi calon sampai babak terakhir. Ya. Ketika hampir semua orang sudah meninggalkan kami, saya tetap ya minta Yudi, sekalipun saya bilang bahwa dia akan dapat 0 suara, tapi saya harus mengatakan bahwa tugas saya adalah mengantarkan daftar riwayat hidup Yudi Krisnandi ke pimpinan sidang dan dia tercatat sebagai calon. Usia masih muda. Itu aja. Dan saya berhasil untuk tugas itu. Saya bersama Christina Ariani mengantarkan dokumen. Semua orang teriak. Maksud Indra apa? Saya cuma ingin menunjukkan bahwa ada pertarungan ini. Tapi saya katakan ada orang yang berani mencalonkan diri Rusia. Saya di sini kan tidak kekalahan kata orang, tapi di sini kembali. Halaman 505, saya ingat betul pidato terakhir JK. Saya baca. Hari kedua Munas lebih terasa hangat, dipicu oleh pernyataan JK dalam pidato terakhir ketika membuka Munas. JK mengesankan memberi saran agar PG menjadi partai oposisi. Saat ini dimaknai sebagai dukungan terhadap SBY. Lalu pro kontra lah.